Sekali lagi Tuhan, kami datang mengucap syukur. Tuhan sudah memimpin kami melewati 1 minggu lamanya, dan pada saat ini kami boleh datang kepada Engkau beribadah. Dan sekaligus kami datang dengan sebuah kerinduan mendengar firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu ya Tuhan adalah penuntun hidup kami. Firman-Mu yang menguduskan kami. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Engkau yang mengajar kami, menuntun kami, dan mampukan kami mengerti kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya Tuhanlah yang memberkati, memakai hamba-Mu di dalam segala hikmat dan kuasa-Mu untuk memberitakan dan mengajar firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat sore semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Kalau sudah menemukan ayat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membacakannya silih berganti. Matius 21 ayat 28 sampai 32 dengan judul perikop perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Silakan Bapak Ibu. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita membaca teks ini ya, menarik ya. Kalau saya gambarkan Bapak Ibu, teks ini kedua orang anak ini sama seperti apa yang sedang terjadi di ibu kota negara kita yang di DKI Jakarta ini. Kita mendengar sebuah pergantian kepemimpinan, maka ada sebuah kalimat yang mungkin menggambarkan 2 kepemimpinan ini. Katanya yang satu itu pintar menata kota, tetapi yang satu pintar menata kata. Ya. Jadi 2 kalimat ini Bapak Ibu cukup memberi perbedaan antara seseorang yang bisa kerja dan yang seseorang hanya pintar ngomong. Kalau kita memahami Bapak Ibu, perumpamaan Tuhan Yesus ini juga sebenarnya sedang memberitahukan 2 orang anak dengan karakter yang berbeda. Yang pertama, anak yang pertama, dia memiliki kata-kata yang manis, tetapi tidak memiliki perbuatan yang benar. Sedangkan anak yang kedua, dia tidak memiliki kata-kata yang indah, tapi dia memiliki perbuatan yang baik. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Kalau kita mencoba melihat 2 anak ini Bapak Ibu, maka sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan latar belakang bagaimana 2 gambaran anak ini. Kalau kita melihat latar belakang dari munculnya perumpamaan ini Bapak Ibu, itu dari orang-orang imam-imam, orang-orang Yahudi, tua-tua yang datang kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka datang, mereka tanya, "Kuasa manakah engkau melakukan mujizat?" Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mereka mempertanyakan, "Dari mana kuasamu itu?" Bapak Ibu, kedatangan para imam ini, tua-tua ini, dengan menanyakan kuasa manakah engkau melakukan semua ini tidak serta-merta pertanyaan mereka ini muncul karena ingin tahu, bukan Bapak Ibu. Tetapi mereka datang untuk menjebak Tuhan Yesus. Seandainya nih Tuhan Yesus menjawab,
bahwa kuasa ini datang dari surga. Maka para imam langsung menangkap dia karena mereka punya alasan bahwa dia menghujat Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa Yahudi itu, Yudaisme ini hanya percaya satu Tuhan. Jika Tuhan Yesus mengatakan kuasa itu dari surga, maka mereka berkatakan, lihat, dia mengklaim dirinya Tuhan. Maka dia akan ditangkap, Bapak Ibu. Jika seandainya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa yang dia lakukan itu dari dirinya sendiri, maka mereka mengatakan bahwa kuasa itu dari setan. Maka dia juga bisa ditangkap, Bapak Ibu. Tetapi karena memang kita mengerti dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ketika dia menjawab, Bapak Ibu, dia juga menjawab dengan pertanyaan. Kalau kamu menanyakan itu, sebaliknya saya akan bertanya, baptisan Yohanes itu, apakah baptisan itu dari surga atau bukan? Jika mereka, Bapak Ibu, mengatakan bahwa baptisan Yohanes itu dari surga, maka orang-orang banyak menuntut dia, kenapa kamu tidak percaya? Dan jika mereka berkata bahwa bukan dari surga, orang-orang yang lain yang ada di situ yang begitu percaya kepada Yohanes bisa marah. Akhirnya mereka jawab apa, Bapak Ibu? Mereka jawab, aku tidak tahu. Maka Yesus mengatakan, kalau begitu juga aku tidak akan memberitahu kepadamu kuasa dari mana saya melakukan perkara ini. Tetapi Bapak Ibu, walaupun demikian, untuk menjawab ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang dua orang anak. Untuk memberitahukan sebenarnya kuasa dari mana Yesus melakukan perkara yang besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya kebetulan pernah mengajar mahasiswa, Bapak Ibu. Ketika kita mengajar mahasiswa, khususnya kalau mahasiswa itu baru masuk, katanya mahasiswa yang baru masuk itu digambarkan seperti malaikat, katanya. Kalau baru masuk sekolah teologi, mahasiswa itu nyanyinya suci, suci, suci. Jadi mereka begitu alim, Bapak Ibu, begitu menunjukkan dirinya betapa alimnya dia. Tapi kalau dia, Bapak Ibu, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, maka biasanya mereka suka mengerjain dosen, Bapak Ibu. Karena mereka sudah mulai punya pengetahuan. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya mengajar di sebuah kampus. Lalu ketika sedang mengajar, mahasiswa ini angkat tangan untuk bertanya. Ketika bertanya, Bapak Ibu, biasanya kalau kita melihat mahasiswa bertanya, kita kan senang. Wah, ini mahasiswa ini maksudnya aktif di kelas, dia bertanya. Lalu Bapak Ibu, ketika dia angkat tangan, saya persilahkan mau apa? Lalu dia bilang mau bertanya. Ketika saya memberi kesempatan kepada dia untuk bertanya, Bapak Ibu, tiba-tiba dia bertanya keluar dari konteks yang sedang dipelajari. Waktu itu Bapak Ibu, saya mengajar mengenai pengantar sistematika teologi. Ketika saya sedang mengajar pengantar sistematika teologi, tapi pertanyaannya dia tanya apa, Bapak Ibu? Dia tanya tentang jatuh cinta, bagaimana seorang bisa mampu mendekati seorang cewek, gimana caranya. Bapak Ibu, ketika saya mencoba menenangkan diri sejenak untuk menjawabnya, saya tahu bahwa apa yang dia tanya ini adalah bukan pertanyaan yang sedang dipelajari. Jika saya menjawabnya, harus hati-hati apakah ini benar-benar lahir dari hati nuraninya. Jika saya tidak menjawab, Bapak Ibu, akan menjadi bumerang karena nanti diceritakan di kalangan mahasiswa, wah, ini dosen A ini tidak menjawab loh pertanyaan saya. Lalu akhirnya Bapak Ibu, saya mencoba berpikir dan sambil berdoa di dalam hati, saya harus jawab bagaimana. Bapak Ibu, lalu akhirnya saya tanya, apakah kamu sedang mendekati seseorang? Woi, satu kelas itu Bapak Ibu langsung tertawa. Karena memang dia sedang mendekati seseorang. Lalu saya tanya, kira-kira di antara cewek-cewek ini siapa yang sedang kamu dekati? Lalu teman-temannya menunjuklah salah seorang gadis di situ. Lalu akhirnya saya suruhlah gadis itu berdiri. Lalu saya tanya ke dia, apakah benar dia sedang mendekatimu? Coba berikan jawaban kepada dia. Bagaimana agar dia bisa mendekati kamu? Bapak Ibu, akhirnya kelas itu ketawa semua dan
si penanya ini akhirnya tidak mau lagi tahu jawaban yang seperti apa. Ini yang kira-kira Bapak Ibu kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para imam-imam kepada Tuhan Yesus hanya ingin menjebak dia. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah sebuah jawaban untuk membuka mata hati kita. Bagaimana hubungan seseorang jika saya percaya kepada Tuhan? Bagaimana hidup saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Inilah tema hari ini yang akan kita bahas. Ketaatan di dalam iman itu. Bagaimana hubungannya? Bapak Ibu, maka setidak-tidaknya kita akan melihat dua gambaran dari anak yang sedang diumpamakan Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat anak yang sulung dikatakan ketika seorang ayah, seorang bapa datang kepada anaknya. Dia datang kepada yang sulung. Dia berkata kepada anaknya. Dia mengatakan, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Lalu anak sulung ini menjawab apa Bapak Ibu? Baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Makanya tadi saya katakan anak sulung ini adalah pintar berkata-kata, tetapi tidak pintar dengan perbuatannya. Seorang bapak adalah seseorang yang mau anak-anaknya berbagian di dalam pekerjaannya. Seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang selalu mendidik anak-anaknya agar dia bisa melakukan apa yang ayahnya lakukan. Maka ketika dia memanggil anak sulung ini Bapak Ibu, dia memanggil untuk ikut bekerja, untuk ambil bagian dalam pekerjaan bapaknya. Si anak sulung ini menjawab pertama, baik Bapak. Ini sebuah kalimat yang indah. Siapa ayah yang tidak bahagia ketika mendengar bapaknya, ketika mendengar anaknya menjawab, baik Bapak. Saya pikir orang tua manapun di dunia ini akan senang sekali ketika anaknya mau menjawab, meresponi dia dengan kata yang sungguh luar biasa, baik Bapak. Namun demikian, ketika anak ini mengatakan baik Bapak, tetapi dia tidak turut lewat perbuatannya, malah dia tidak mau pergi untuk bekerja Bapak. Kalau kita mempelajari apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ini sedang Tuhan Yesus ini menyindir, memberikan sebuah jawaban telak kepada para imam-imam yang memiliki sebuah kehidupan sama seperti anak sulung ini. Kenapa saya katakan ini sebuah sindiran kepada para imam, kepada tua-tua Yahudi? Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, para imam-imam, mereka seakan-akan menunjukkan dirinya hidup rohani. Mereka berdoa di tikungan jalan. Mereka memberi persepuluhan. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita melihat bagaimana gambaran yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kebanyakan orang Kristen, saya katakan, memiliki semangat hidup seperti anak sulung ini Bapak. Kebanyakan orang Kristen memiliki semangat sama seperti anak sulung ini. Karena kita tahu Bapak Ibu, bahwa ketika dunia kita dilanda oleh pandemi, ada satu hal yang kita pelajari, bahwa disinilah kita mengerti sebenarnya orang Kristen yang benar-benar setia atau tidak. Bapak Ibu, beberapa gereja sampai saat ini belum buka Bapak Ibu. Bahkan gereja di mal-mal beberapa tidak lagi ada ibadah. Karena gereja tidak sanggup untuk membayar kontrakan. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu sebuah fenomena baru setelah pandemi melanda dunia kita, bahwa banyak orang-orang Kristen dengan alasan bahwa mereka lebih suka untuk ibadah online daripada datang ke gereja.
Beberapa waktu yang lalu kita mencoba survei jemaat karena kita sudah mau menutup ibadah online-nya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan survei Bapak Ibu, 98% mengatakan bahwa mau bersedia datang ke gereja. Hanya sekitar 2% saja yang mengatakan masih mau ibadah online. Akhirnya Bapak Ibu kita pindahkan, kita pun masih ragu. Akhirnya kita buat masa transisi. Jadi dari full online Bapak Ibu semua kita kasih tulisan ketika ada nyanyi. Akhirnya kita ubah Bapak Ibu. Tetap ada online tapi semua tulisan tidak ada lagi. Lalu kita kembali mengirim surat elektronik kepada setiap jemaat menghimbau untuk datang. Bapak Ibu yang menarik adalah 98% yang mengaku mau ibadah datang ke gereja. Ternyata sampai saat ini Bapak Ibu, Pasar Baru ini hanya sekitar 60% yang masih datang ke gereja. Tapi mereka mengatakan mau. Yang lebih Bapak Ibu menjadi sebuah pergumulan kita, bahwa kebanyakan yang tidak datang itu adalah anak-anak muda. Ini menjadi perhatian bagi anak-anak muda dan bagi kita orang tua. Akhirnya Bapak Ibu terakhir kita lakukan survei. Apakah kamu menonton ikut ibadah itu pas maksudnya jam ibadah, atau menunda sore hari, malam hari, atau hari lain berikutnya? Bapak Ibu jawabannya lucu Bapak Ibu. Dijawab tidak menentu. Maksudnya suka-suka. Akhirnya Bapak Ibu kita besuk, kita lakukan pembesukan, kita coba tanya, benarkah kamu ini ikut ibadah? Ternyata Bapak Ibu tidak ikut ibadah juga. Kita tanya, apakah kamu ikut ibadah online di gereja lain? Tidak juga Bapak Ibu. Kalau begitu apakah kamu pergi ke gereja lain selama ini ikut ibadah? Tidak juga Bapak Ibu. Kalau begitu apa yang mereka lakukan? Mereka tidur di rumah. Tidak ada lagi semangat untuk ibadah karena sudah terbiasa selama hampir 3 tahun tidak ikut ibadah. Bapak Ibu, ini yang saya katakan, tapi kita bersyukur jemaat Kelapa Gading ini ya, saya lihat anak-anak mudanya semangat ya. Ini hal yang harus kita syukuri. Tetapi ini yang saya katakan, bahwa semangat Farisi, semangat para imam-imam ini adalah sesuatu yang menjadi penyakit yang telah menjalar di dalam kekristenan. Dan inilah penyakit yang harus benar-benar kita pikirkan bersama untuk bisa membawa generasi muda. Jangan sampai sikap ini menguasai kehidupan kita. Mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Maka untuk kita bisa menganalisa mengapa ini bisa terjadi, bahwa banyak orang Kristen mengaku dirinya dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak memiliki relasi sehingga tidak ada ketaatan. Maka jawabannya dapat kita lihat ketika kita mempelajari anak yang kedua. Anak yang kedua ini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di atas, bahwa dia tidak memiliki kata-kata yang indah, tetapi dia memiliki perbuatan yang indah. Ketika papanya datang, dia mengatakan hal yang sama kepada anak yang kedua. Dia berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Pertama-tama dia jawab apa? Dia bilang dia tidak mau. Tetapi akhirnya dia timbul penyesalan, lalu dia pergi akhirnya untuk bekerja. Apa yang harus kita pahami daripada anak yang kedua ini? Bahwa memang semua orang tua paling tidak suka ketika dia mendengar jawaban, aku tidak mau. Semua orang tua. Tetapi hal yang menarik adalah ketika anak ini berkata, aku tidak mau, maka timbullah penyesalan. Ada sebuah penyesalan dalam hatinya. Maka akhirnya dia berubah pikiran dan mengikuti apa yang ayahnya mau. Dia pergi bekerja. Bapak Ibu, kalau kita mengerti relasi ini Bapak Ibu, maka di sini kita memahami bahwa natur manusia pada umumnya adalah ketidaktaatan. Natur manusia pada awalnya adalah pemberontakan.
Kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur, dia katakan Tuhan menilik ke bumi, satu pun tidak ada yang baik. Satu pun. Tuhan tidak menemukan yang baik. Jadi artinya apa? Bahwa seluruh hidup kita sebenarnya, siapapun dia, adalah natur kita ini adalah penuh pemberontakan kepada Tuhan dan selalu menuruti keinginan daging kita dan sulit menuruti Allah. Setinggi apapun pendidikan kita, setinggi apapun IQ kita, sebagus apapun emosi kita, semua manusia memiliki kehidupan untuk tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, makanya kalau Bapak Ibu sudah mulai tergoda untuk tidak mau taat, maka ingatlah ini, bahwa ini yang disebut dengan natur manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Karena kita memiliki natur yang sedemikian kepada Allah bahwa kita tidak mau taat, tetapi disinilah kita memahami apa yang disebut dengan penyesalan dalam kata ini. Di dalam kata ini Bapak Ibu, penyesalan ini adalah sebuah perenungan bagi seseorang. Perenungan ini menghasilkan apa yang disebut dengan relasi dengan Bapa. Sehingga relasi dengan Bapa ini Bapak Ibu akhirnya membawa perubahan dalam hidup seseorang. Maka inilah dalam bahasa teologi terjadinya konversi dalam hidup seseorang yang disebabkan oleh apa? Oleh karya Roh Kudus yang menghasilkan iman dan sekaligus pertobatan. Artinya apa Bapak Ibu? Tanpa iman, tanpa pertobatan, seseorang tidak mampu menaati Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau kita mengingat satu kisah Bapak Ibu, seorang narapidana. Beberapa tahun yang lalu, dia dikabarkan bahwa dia di dalam narapidana terkenal baik. Bahkan dia dikatakan bahwa dia sudah mau menjadi seorang guru Injil. Karena dia sudah menunjukkan sifat-sifat perbuatan yang sungguh-sungguh perubahan besar. Bapak Ibu, karena dia dilihat bahwa ada perubahan dalam hidupnya, karena dia adalah seorang mafia di kota Jakarta ini Bapak Ibu, akhirnya dia dibebaskan. Karena mereka melihat sebuah perubahan yang sungguh luar biasa. Tidak lama beberapa hari keluar dari penjara, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia terlibat pembunuhan. Dan saat ini dia kembali masuk dalam penjara. Ini yang saya katakan adalah kisah seseorang yang bisa berkamuflase menunjukkan perubahan hidup, tapi tanpa iman dan pertobatan. Tetapi hal yang menarik Bapak Ibu adalah bagaimana seseorang juga ketika mengalami iman dan pertobatan, dia menghasilkan hidup yang sungguh-sungguh berubah. Seorang penulis buku Kristen Bapak Ibu, dia adalah seorang yang sangat terkenal. Dia seorang berkebangsaan Jepang, tapi dia lahir di Amerika Serikat. Bukunya saat ini diterbitkan oleh Momentum, yaitu mengenai kehidupan yang berpengharapan. Dalam bukunya ini Bapak Ibu, dia mengisahkan tentang kehidupannya. Ketika masih masa SMA, dia mengikuti sebuah lomba lari Bapak. Ketika dia mengikuti ini, dia jatuh. Jadi dia patah pinggang, dari pinggangnya sampai ke bawah lumpuh total. Sebagai anak remaja, sebagai anak SMA, dia sudah putus pengharapan karena dia tahu masa depannya sudah tidak ada lagi. Dia terbaring di rumah sakit, teman-teman SMA-nya datang untuk menghibur dia. Salah satu temannya dia, ketika mereka pamit, dia tahan temannya ini. Dia bilang begini, "Kamu bunuh aku saja, karena saya sudah tidak ada harapan lagi." Tapi temannya ini Bapak Ibu pegang tangannya. Dia mengatakan begini, bahwa ada Tuhan yang mampu memberi engkau kekuatan, dan jika Ia mengizinkan ini terjadi, Ia memiliki rencana yang baik atas kamu. Bapak Ibu, dalam bukunya dia berkata, memang dia tidak sembuh. Bahkan sampai dia menulis bukunya,
dia tidak sembuh. Tetapi dari keadaannya itulah Bapak Ibu, dia menulis beberapa buku, bahkan buku-bukunya mampu memberi penghiburan kepada banyak orang yang mengalami kondisi-kondisi yang sulit, yang bahkan putus asa di dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan penyesalan yang melahirkan iman dan pertobatan. Kenapa iman dan pertobatan inilah yang membawa seseorang untuk taat? Kenapa bukan yang lain yang membawa seseorang untuk taat kepada Tuhan? Kenapa bukan karena kita memiliki wawasan yang luas? Kenapa bukan karena memiliki pengetahuan yang tinggi? Kenapa harus iman dan pertobatan yang membawa kita kepada ketaatan? Bapak Ibu, hal yang menjamin hal ini adalah ketika kita mengerti bagaimana Allah telah menunjukkan dirinya bahwa hanya oleh ketaatan Yesus Kristuslah Allah berkenan kepada karya pengorbanannya. Makanya kalau kita baca Filipi pasal 2, bahwa Allah Yesus Kristus mengosongkan dirinya dan ia taat sampai mati. Ketaatan Kristus inilah yang kita sebut selalu ketaatan aktif dan sekaligus ketaatan pasif. Bahwa ia rela melakukan hukum Taurat untuk menggantikan kita, itu yang disebut ketaatan aktifnya. Bahkan ia rela melakukan seluruh tuntutan Allah untuk mewakili manusia karena manusia tidak mampu melakukan tuntutan Allah itu. Tetapi di dalam ketaatan pasifnya, Kristus rela menerima hukuman Allah di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau sedemikian Kristus telah menunjukkan ketaatannya, maka karya Roh Kudus dalam menerapkan keselamatan itu adalah kelahiran baru untuk membawa ketaatan dalam hidup seseorang. Maka tidak ada kemungkinan bagi orang lain, setiap manusia, tanpa iman kepada Kristus, kita hanya bermain kamuflase dalam ketaatan. Tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk menundukkan hati kepada Tuhan dan mengatakan, ya saya melakukannya, tanpa Roh Kudus menerapkan ketaatan Kristus dalam hati kita. Barusan tadi Bapak Ibu saya khotbah di luar, ada satu jemaat ketika habis doa berkat, lalu dia dengan bercanda Bapak Ibu dia bilang, saya duluan keluar ya. Tunggu dulu lah ngobrol-ngobrol. Wah, kalau saya di sini saya tidak bisa merokok karena pendetanya sudah melarang merokok. Wah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang bagi saya semua jemaat ketawa. Jadi ada orang yang seperti ini, kalau di tengah-tengah jemaat dia bisa menunjukkan dirinya, wah seperti orang baik. Tetapi habis ibadah Bapak Ibu, dia izin untuk pergi merokok. Tetapi dia tidak merokok di dalam gereja karena dia melihat bahwa saya ini tidak menyetujui kalau dia merokok. Beberapa waktu yang lalu lagi Bapak Ibu, lift gereja kita ini rusak ya. Lalu kita memanggil teknisi Bapak Ibu untuk memperbaiki. 2 orang datang teknisinya, 1 Kristen, 1 non-Kristen. Lalu Bapak Ibu ketika mereka duduk sambil memperbaiki lift itu yang rusak, lalu yang satu datang, karena saya datang untuk ngobrol dengan mereka, mau tahu sebenarnya, karena lift kita ini kan bolak-balik rusak Bapak Ibu, bolak-balik rusak. Lalu saya sambil ngobrol, lalu mereka ngobrol, lalu si yang satu ngomong gini, Pak Pendeta, mulut saya asam, dia bilang begitu. Lalu saya panggillah salah satu guru Injil kita, contoh, ambil air minum, tolong dong ambil aku gelas. Dia bilang, bukan Pak Pendeta, bukan karena kurang minum. Lalu saya jawab, kalau begitu apa? Maksudnya mau apa? Mau permen kah? Atau mau apa? Mau kopi? Mau teh? Boleh. Saya bilang begitu. Dia bilang bukan. Ini karena kalau mulut itu asam, minta merokok katanya. Waduh, saya bilang, ini gereja loh Pak, saya bilang begitu. Kalau Bapak merokok bau asapnya, nanti ketinggalan di dalam ruang ibadah.
Lalu dia ketawain, dia satu ketawa, ya Pak Pendeta itu orang Kristen loh, dia bilang begitu. Ini Kristen apa ini, dia bilang begitu. Lalu dia pucat Bapak Ibu, lalu saya tanya, Bapak gereja di mana? Dia cerita. Lalu saya bilang, kalau di gereja gimana? Merokok atau bagaimana? Lalu dia bilang begini, wah gampang Pak Pendeta, kalau kita ngobrol dengan pendeta, dengan orang-orang yang rohani, ya kita harus belajar ikut rohani. Tapi kalau di luar, ya seperti inilah, kalau tidak merokok gimana bisa bergaul dengan dia? Ini yang saya katakan, banyak orang Kristen mencoba menunjukkan diri di tempat-tempat tertentu dengan cara berkamuflase. Tetapi kita tidak tunduk dan taat kepada Tuhan di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang saya katakan, bahwa panggilan bagi kita adalah sebuah panggilan di mana iman kepada Kristus akan menghasilkan ketaatan. Maka kalau kita mengerti bahwa iman kepada Kristus inilah menghasilkan ketaatan, maka bukan ketaatan itulah yang membawa seseorang masuk di dalam surga. Makanya tadi saya katakan bahwa Roh Kudus berkarya membawa ketaatan Kristus di dalam hati kita. Itulah karya Roh Kudus. Maka Yesus Kristus telah menggantikan seluruh ketaatan yang tidak kita bisa lakukan. Yesus telah menggantikan kita. Tetapi ketaatan yang kita lakukan adalah sebagai tanda bahwa saya ini benar-benar telah dilahirbarukan oleh Allah. Maka inilah kehidupan baru yang saya tunjukkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai penutup dari khotbah ini, kenapa ini sangat penting? Bahwa disinilah yang menarik dalam hubungan Allah dengan manusia ini adalah selalu dia gambarkan dalam bentuk kekeluargaan. Maka coba lihat perumpamaan ini. Dia mulai dengan seorang ayah dan anak-anaknya. Tidak ada hubungan yang sangat spesial di dunia ini selain sebuah hubungan dalam kekeluargaan. Ayah dan anak. Maka di dalam hubungan ayah dan anak ini Bapak Ibu, maka kita bisa melihat bagaimana ketaatan ini berjalan. Bahwa ada hubungan ayah dan anak dalam bentuk ciptaan. Karena Allah adalah pencipta. Maka seluruh manusia itu adalah anak-anak Allah. Tetapi relasinya adalah dalam bentuk alami. Maka disinilah kita melihat dalam relasi alami inilah manusia hanya taat kepada Allah karena menginginkan sesuatu atau hanya sekedar takut kepada Dia. Tetapi hubungan relasi yang paling tinggi dalam hubungan ayah dengan anak dalam kekeluargaan yang paling tinggi adalah penebusan, sebuah hubungan penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Maka di dalam penebusan yang dilakukan oleh Kristus kita diangkat menjadi anak Allah. Maka di dalam hubungan inilah setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus akan belajar menundukkan hidupnya seumur hidupnya, mengikuti kehendak Tuhan dan mempersembahkan hidup kepadanya. Maka itulah iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mencoba memikirkan diri kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengikuti Tuhan karena sebuah anugerah Tuhan yang telah bekerja, atau kita sedang bermain kamuflase di dalam hidup kita? Maka setiap orang yang berkamuflase maka tidak akan bertahan lama. Tapi setiap orang yang dilahirbarukan oleh Allah, ia akan setia sampai seumur hidupnya dalam ketaatan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa, karena kami tahu bahwa kami ini adalah anak-anak tebusan. Di dalam penebusan itulah Engkau telah menjadikan kami keluarga, sehingga kami pun datang kepada Engkau, memanggil Engkau Bapa, dan Engkau memanggil kami anak-anak yang Engkau kasihi. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, karena kami tahu bahwa untuk melakukan kehendak-Mu, menaati Engkau adalah sebuah pergumulan dalam hidup kami. Tetapi karya-Mu ya Allah Roh Kudus akan terus memperbaharui kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang menuruti kehendak-Mu, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, karena Engkau Allah Roh Kudus telah mengubahkan hidup kami. Maka setelah kami keluar dari ruang ibadah ini Tuhan,
kesulitan, tantangan, cobaan akan terus menghantui hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat akan memegang kami untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.